Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga Gracia yang diberkati Tuhan. Pendengar program Mutiara Jiwa, saya Pendeta Adnan Suprapan dari GB Kalvari Cirebon sedang boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum saya ini menyampaikan sharing firman Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk sama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih kalau saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu adalah kekuatan, firman-Mu adalah mujizat, firman-Mu adalah berkat, firman-Mu adalah pertolongan bagi kami semuanya. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami mempercayai firman-Mu, apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak digoyahkan, kami tidak dibingungkan, kami tidak dibimbangkan. Karena iman kami, kepercayaan kami kepada firman-Mu, itulah yang menguatkan kami. Apapun yang terjadi atas hidup kami, atas keluarga kami, atas bisnis kami, atas masa depan kami, tidak akan terganggu dan tidak akan melepaskan ketika kami percaya akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi saya Pendeta Adnan Suprapan menyampaikan terima kasih untuk boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam program Mutiara Jiwa. Keluarga Gracia yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada hari ini sharingnya akan saya sampaikan, judulnya melangkah pasti di tengah ketidakpastian. Saya akan membacakan terlebih dahulu sebagai nas dasar firman Tuhan buat kita semuanya untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai berikut. Dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan 19, firman Tuhan berbunyi demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makan, kambing domba telah halau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bapak Ibu Saudara sekalian, pendengar program Mutiara Jiwa dimanapun Anda berada, baik yang ada di wilayah 3 Kota Cirebon maupun yang mendengarkan program ini melalui streaming di berbagai belahan dunia ini. Saudara sekalian, ayat ini adalah merupakan sebuah ayat paradok kalau kita memahami dalam konteks kita orang percaya. Sebab di sini diungkapkan sebuah kalimat seolah-olah kalimat penderitaan, kalimat kesengsaraan. Dikatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Kisah ini menceritakan sebuah kondisi di mana sebuah kegagalan, suatu ketidakberhasilan terjadi dalam konteks Habakuk ini, saudara sekalian. Kenapa saya katakan sebuah paradok? Kalau kita memperhatikan dalam Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25, firman Tuhan dikatakan demikian. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saudara sekalian, firman Tuhan ini dengan sangat tegas mengatakan Allah akan memberkati roti makananmu, Ia akan memberkati minumanmu, dan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Sebuah firman berkat, firman mujizat. Kenapa tadi saya katakan sebuah paradok? Kalau Habakuk katakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, sebuah kondisi ketidakberhasilan. Bapak Ibu Saudara pendengar program Mutiara Jiwa dimanapun Anda berada, mungkin saat ini kita diperhadapkan dengan situasi yang sama, sebuah paradok dalam hidup kita. Kita percaya Tuhan pembuat mujizat, kita percaya Tuhan sanggup memberkati, kita percaya Tuhan sanggup menolong, kita percaya Tuhan sanggup melepas rakyat dari penyakit sampar. Tapi kenapa situasi, kondisi itu terjadi? Tidak terjadi dalam diri kita, tidak terjadi dalam rumah tangga kita, tidak terjadi dalam keluarga kita, tidak terjadi dalam gereja kita. Bukan berkat, bukan mujizat, bukan pertolongan. Tapi seperti firman Tuhan dikatakan dalam Habakuk tadi, pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah,
pun zaitun mengecewakan. Ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, kambing domba tidak terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Saudara sekalian, pendengar program Mutiara Jiwa dimanapun Anda berada, kisah ini sebetulnya hendak menceritakan sebuah kondisi perjalanan orang percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita pahami secara bersama-sama, memang hidup kita ini tidak selalu dalam keadaan baik, tidak selalu dalam keadaan keberkatan, tidak selalu dalam keadaan kondisi menerima berkat mujizat dari Tuhan. Kita bisa mengatakan demikian. Tetapi saudara sekalian, dari kisah ini sebenarnya Habakuk hendak menyampaikan sebuah esensi dari perjalanan orang percaya. Apakah orang percaya itu hidupnya digantungkan atau menggantungkan keimanannya kepada sesuatu yang fana di dunia ini? Makanan, minuman, kekayaan, jabatan, kesembuhan, hal-hal yang ada di dunia ini. Apakah kita bergantung pada hal-hal demikian? Walaupun kita semuanya membutuhkan, kita memerlukan, kita juga mengharapkan. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, program kasih yang diberkati Tuhan dengan program Mutiara Jiwa di mana Anda berada, Habakuk sebenarnya hendak mengingatkan kepada kita semuanya. Kenapa? Sebab kata sekalipun itu bisa terjadi, iya dan tidak. Sekalipun bisa terjadi dan tidak. Memang kalau kita lihat konteks Habakuk, saudara sekalian, Habakuk pada masa itu dia sedang mengalami, umat Israel pada waktu itu sedang mengalami sebuah tekanan dari sekelompok orang bangsa Kasdim yang memiliki kekuatan adidaya pada waktu itu untuk menaklukkan bangsa-bangsa, untuk menaklukkan kota-kota. Dan pada masa itu, kalau sebuah bangsa yang besar, kalau menaklukkan sebuah negara yang lain, atau bangsa yang atau kota yang lain, maka akan menjarah seluruh harta kekayaan kota itu, saudara. Sehingga Habakuk mengumpamakan, mengatakan sekalipun, dikatakan pohon ara tidak berbunga, sekalipun anggur tidak berbuah, sekalipun pohon zaitun mengecewakan, sekalipun kambing domba terhalau dari kurungan, sekalipun tidak ada lembu sapi karena dijarah oleh orang-orang Kasdim itu, apakah kita tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Ini sebuah pertanyaan yang harus kita perhatikan secara bersama-sama dalam diri kita, dalam konteks masa kini sekarang ini, saudara sekalian. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada, apakah keadaan sekarang ini saudara sekalian mengalami situasi yang sama seperti yang sedang dialami oleh bangsa Israel pada masa Nabi Habakuk ini, saudara sekalian? Ini sebuah ujian iman kita. Seperti tadi saya katakan, apakah keimanan kita ini bergantung kepada hal-hal duniawi tadi? Apakah kepercayaan kita ini hanya bergantung kepada materi yang ada dalam diri kita semuanya? Sesungguhnya Habakuk hendak menyadarkan kepada kita semuanya bahwa memiliki Tuhan, memiliki Kristus, itu segala-galanya bagi kita semuanya. Jadi yang pertama, kita harus menyadari bahwa Tuhan itu segala-galanya bagi kita semuanya. Tuhan Yesus dengan firman-Nya tidak bisa digantikan dengan kekayaan, kedudukan, kesehatan, bahkan kematian. Tuhan Yesus dengan firman-Nya yang tertuang dalam Alkitab ini tidak bisa tergantikan kalau kita sekarang ini belum diberkati Tuhan. Tuhan Yesus dengan firman-Nya itu tidak bisa tergantikan kalau kita sudah berdoa, memohon untuk meminta keturunan, tapi keturunan juga, anak juga belum diberikan. Tuhan Yesus pun tidak bisa tergantikan kalau kita berdoa supaya buat orang tua kita supaya mengalami kesembuhan, tapi belum mengalami kesembuhan.
Habakuk memberikan sebuah pernyataan demikian, Tuhan segala-galanya, tidak bisa tergantikan dalam hal yang lain. Kedua, saudara sekalian, dalam kisah ini hendak juga menyampaikan sebuah pemahaman bahwa apakah kita ini, saudara sekalian, apakah kita ini, hidup kita ini terus melakukan sebuah perbuatan baik kepada Tuhan, perbuatan baik kepada sesama, saudara sekalian. Kenapa? Karena kondisi yang ada di dunia ini akan ada waktunya, akan mengalami kehabisan. Ya, sumber daya alam akan habis, saudara. Kesehatan kita juga akan habis, harta kita juga bisa akan mengalami kehabisan. Nah, dalam kisah ini sebenarnya hendak menyampaikan juga, marilah kita semuanya pandai mengelola berkat daripada Tuhan. Jadi yang pertama, kita berkonsentrasi terus Kristus segala-galanya. Kedua, kita pandai mengelola berkat daripada Tuhan. Kenapa saya katakan pandai mengelola berkat daripada Tuhan? Saudara sekalian, pandai mengelola berkat daripada Tuhan itu juga berkaitan dengan prinsip-prinsip manajemen. Ada kata berpikir bijaksana. Sekarang ini dalam masa-masa pandemi, saudara sekalian, kita harus berpikir bijaksana. Apa bijaksananya, saudara sekalian? Ya, satu, keuangan kita akan mengalami sedikit gangguan. Perdagangan mengalami sedikit gangguan. Semua sendi-sendi perdagangan mengalami sedikit gangguan. Nah, dengan keuangan yang terbatas, dengan pendapatan yang terbatas, kita harus pandai mengelola. Kita boleh mempertimbangkan, memperhitungkan pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting, kita harus batasi. Kita harus membatasi hal-hal yang penting saja. Penggunaan keuangan kita harus membatasi. Kemudian yang kedua, penggunaan kesehatan kita ini, saudara. Hal-hal yang tidak terlalu penting, tidak perlu kita lakukan, pergi. Ya, beribadah tetap perlu dengan protokol kesehatan. Berbisnis tetap perlu dengan protokol kesehatan. Hal-hal yang tidak penting, kesehatan yang kita miliki, kita juga harus membatasi diri. Ketemu dengan kelompok-kelompok, itu juga kita harus membatasi diri. Jadi Bapak Ibu Saudara pendengar program Mutiara Jiwa dimanapun Anda berada, Habakuk hendak menyadarkan kepada kita semuanya tadi, Kristus adalah segala-galanya, Tuhan adalah segala-galanya. Kepercayaan saya kepada Tuhan tidak tergantikan kalau kita gagal mengalami kesembuhan. Kepercayaan saya kepada Tuhan tidak akan tergantikan kalau kita gagal menuai berkat-berkat material di dunia ini. Yesus segala-galanya. Yang kedua, kita pandai mengelola berkat tadi. Kita harus bijaksana dalam situasi sekarang ini. Jangan boros, jangan hidup berfoya-foya. Perbanyaklah memberi, saudara, menabur kebajikan sepanjang masa, menabur kebaikan sepanjang masa. Inilah waktunya bagi kita semuanya. Orang percaya menabur, memperhatikan, memberi bagi sesama kita. Itulah poin yang ketiga, saudara sekalian. Menabur kebajikan, memperhatikan bagi kita semuanya. Saudara, seringkali kita berpikir, saudara sekalian, bagaimana kita memberi kalau kita ini dalam keadaan terbatas. Nanti kalau anak saya sudah lulus kuliah, nanti kalau anak saya sudah selesai kuliah. Saudara, kata nanti itu berarti ada kemungkinan kita tidak pernah akan memberi. Sebab ketika anak lulus kuliah akan disibukkan dengan untuk pernikahannya. Setelah anak menikah selesai, mungkin kita disibukkan dengan hal-hal yang lain. Jadi kata nanti adalah sebuah ungkapan yang belum terwujud dan mungkin akan banyak nanti yang lainnya. Jadi bagi kita semuanya, mari kita bersama, seberapa yang kita miliki, kita mau menabur kebaikan sepanjang masa. Seberapa yang kita ada uang kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Kita berikan dukungan kepada orang yang memerlukan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, itulah yang harus kita lakukan. Percaya kepada Yesus, Tuhan pasti menolong kita.
pandai mengelola berkat Tuhan dalam masa-masa situasi sekarang ini, dan kita menabur kebaikan sepanjang masa. Kemudian saudara sekalian, Habakuk mengungkapkan apa dalam hal ini? Kenapa kita harus tetap bersuka cita? Sebab katakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, berada di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhan itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jadi saudara sekalian, dalam situasi demikian, kalau kita tetap berharap kepada Tuhan, berfokus kepada Tuhan, tidak berfokus pada penderitaannya, tidak berfokus pada kesusahannya, tidak berfokus pada pandeminya. Saudara, kalau kita berfokus pada pandeminya, pada penyakitnya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mau lakukan ini takut. Walaupun tadi saya katakan, kita harus selektif kegiatan-kegiatan apa yang kita, tapi dasarnya itu bukan karena ketakutan. Dasarnya selektif, bijaksana, menata. Sama seperti orang investasi, saudara yang punya uang suatu waktu investasi juga harus selidiki portofolio daripada bisnisnya itu, supaya kita tidak terjebak dengan bisnis bodong. Kita bukan dilandasi oleh rasa ketakutan, kekhawatiran, parno yang berlebihan, tapi kita berbijaksana. Ya, kita melakukan hal demikian, kita tetap bisa beribadah karena Tuhanlah kekuatanku. Ya, katakan, ia membuat kakiku berjejak seperti Alkitab katakan, kaki rusa. Ia berjejak di bukit-bukitku. Saya ingat pada pengalaman saya ketika saya berkunjung pelayanan ke Timor Leste, saudara. Salah satu peninggalan dari masa pemerintahan Bapak Presiden Soeharto di Timor Leste itu adalah jalan Via Dolorosa. Gitu. Ini peninggalan dari pemerintah Indonesia yang masih dilestarikan. Jalan salib dari sebuah bukit dasar sama naik ke atas. Saudara, saya waktu datang ke Timor Leste, saya sempat mengunjungi daerah ini, saudara. Waktu dalam perjalanan ini, saudara, saya melihat sebuah perjalanan yang dari bawah terus naik sampai ke atas. Memang melelahkan, karena memang namanya perjalanan Via Dolorosa melalui jalan salib itu, saudara sekalian. Tapi yang saya sampaikan adalah ketika saya berjalan dalam Via Dolorosa ini, saudara, saya mengikuti ada sebuah bukit yang tinggi dan terjal. Dan waktu bukit tinggi dan terjal, saya melihat ada sekawanan kambing yang mencari makan. Saya menyaksikan, saya perhatikan kambing ini, saudara sekalian, dia sangat mudah berjalan sembari makan, berlari, berkejar-kejaran. Padahal posisi bukit itu sangat curam. Saudara, kalau manusia saja tidak bisa, saudara, dia akan terpleset jatuh. Tapi kambing ini dia bisa melakukan demikian. Jadi saya membayangkan sebuah peristiwa tadi. Tuhan membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia memberikan aku berjejak di bukit-bukitku. Jadi kalau bayangan ini, situasi yang susah, situasi yang sukar, tapi rusa itu dengan selincah ia bisa berjalan ke satu sisi kepada sisi yang lainnya. Dia bisa berlari, bermain-mainan, dia mencari makanan, tidak takut jatuh. Saudara, gambar ini saya melihat kalau kita bergantung kepada Tuhan, situasi sukar, situasi sulit, situasi yang mengecewakan, sakit penyakit, bahkan kematian, tidak membuat kita dirundung duka terus-menerus. Tapi kita bisa berkata, aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan. Itulah rahasia Habakuk. Bapak Ibu Saudara pendengar program Mutiara Jiwa, dimanapun Anda berada, saya mendorong pada saudara semuanya, mari kita bersama-sama. Kalau kondisi yang dialami Habakuk pada masa itu mungkin juga dialami kita saat ini. Ketakutan tertular virus yang sampai saat ini, bulan November 2020 ini, belum teratasi. Kita tetap percaya pada Tuhan akan menolong kita. Kita akan mampu mengatasi ini semuanya. Karena apa? Tuhan, itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia memberikan aku berjejak di bukit-bukit. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semuanya. Shalom, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri program Mutiara Jiwa ini, saya ingin berdoa buat saudara semuanya.
Kiranya Tuhan memberikan kekuatan pada saudara semua. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu telah disampaikan. Hamba berdoa buat seluruh pendengar yang mendengar program Mutiara Jiwa di mana mereka berada, baik mereka yang sedang ada di wilayah 3 Cirebon, yang sedang di rumah, mungkin yang sedang terbaring dalam keadaan sakit. Tuhan beri kekuatan, atau mereka yang sedang mengalami situasi yang sukar, Tuhan juga beri kekuatan. Tuhan, kami berdoa juga buat kota ini, kota Cirebon, Tuhan berkati. Berdoa juga buat seluruh pendengar program Mutiara Jiwa. Berdoa juga buat untuk pengelola Radio Suara Gracia ini, Tuhan berkati melalui program ini, melalui radio ini. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan, nama Tuhan Yesus disebarluaskan. Tuhan Yesus berkati bangsa ini, berikan kemampuan, kekuatan kepada Bapak Presiden dan seluruh stafnya untuk boleh membawa bangsa ini kepada sebuah bangsa yang maju, makin diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Kiranya Tuhan terus menolong kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.